Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang apakah AI akan mengurangi jumlah tenaga kerja secara besar-besaran. Perkembangan Artificial Intelligence atau yang biasa kita sering sebut dengan AI ya, ini sebenarnya sangat pesat ya, dan ini telah memunculkan berbagai perdebatan serius mengenai masa depan tenaga kerja. Kekhawatiran tentang potensi pengurangan lapangan kerja secara masif akibat adopsi AI itu telah menjadi topik yang hangat di kalangan para ahli, pelaku industri, dan juga masyarakat pada umumnya. Beberapa perusahaan besar bahkan yang ada di Fortune 500 itu secara terang-terangan sudah mengadopsi AI di lingkungan kerja mereka. Oke, sekarang mari kita telaah lebih dalam fenomena ini dalam berbagai approach ya, atau dalam berbagai pendekatan. Ini ada beberapa studi dan juga prediksi ya. Jadi yang pertama ini ada laporan dari World Economic Forum ya, dalam The Future of Jobs Report 2023 diproyeksikan bahwa hingga tahun 2025 85 juta pekerjaan mungkin akan tergantikan oleh pergeseran pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun di sisi lain 97 juta role baru yang lebih adaptif terhadap pembagian kerja baru antara manusia, mesin, dan algoritma ini akan bisa muncul, katanya itu begitu ya. Ada juga nih dari studi McKinsey Global Institute dalam studinya ya, The Future of Work After COVID-19 pada tahun 2021 memperkirakan bahwa lebih dari 100 juta pekerja di 8 negara yang diteliti mungkin perlu beralih pekerjaan pada tahun 2030, yang mana ini meningkat 12% dibandingkan sebelum pandemi. Ada juga studi yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2018 yang memperkirakan bahwa AI akan menciptakan sebanyak pekerjaan yang dihilangkannya dalam jangka panjang. Dengan 7 juta pekerjaan yang berpotensi hilang di Inggris dalam 20 tahun ke depan, tetapi 7,2 juta pekerjaan baru juga akan tercipta. Nah, dari berbagai studi dan prediksi yang tadi udah gue sebutkan, mungkin akan ada dinamika baru ya dari sisi tenaga kerja dan juga ada adopsi AI. Tapi menurut gue pun setuju dengan berbagai studi yang dilakukan ya. Jadi mungkin beberapa pekerjaan akan tergantikan dan hilang karena adanya AI, tapi di satu sisi dengan adanya AI pun akan ada pekerjaan baru. Sama kayak dulu misalnya sebelum ada Facebook dan sebelum ada Instagram kan pekerjaan digital marketing nggak ada gitu ya. Tapi setelah Facebook ada, setelah Instagram ada, kan jadi ada digital marketing gitu ya. Jadi iklan-iklan di sosial media. Di satu sisi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dulu iklan secara offline juga udah mulai berkurang meskipun masih ada ya, tapi jauh berkurang karena adanya iklan-iklan digital seperti ini. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip sama kayak sosial media awal-awal kayak dulu lah kalau menurut gue ya di AI ini. Oke, sekarang kita bahas berbagai fenomena nyata pergantian tenaga kerja dengan AI ya. Dari sisi sektor perbankan dan keuangan, ini Goldman Sachs melaporkan bahwa AI dapat menggantikan setara dengan 300 juta pekerjaan full time. Ada juga bank-bank di berbagai negara telah mengimplementasikan chatbot AI untuk layanan nasabah, yang mana ini mengurangi kebutuhan customer service yang konvensional. Kemudian kita masuk ke industri manufaktur, di mana Foxconn ya, perusahaan manufaktur elektronik terbesar di dunia, telah mengganti 60.000 pekerja dengan robot di salah satu pabriknya di Cina. Kemudian ada juga Tesla dengan Gigafactory-nya menggunakan sistem otomatisasi tingkat tinggi yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Dari sektor retail kita juga tahu bahwa Amazon Go memperkenalkan toko tanpa kasir yang menggunakan AI dan juga sensor-sensor yang banyak ya untuk proses pembayaran. Mungkin kalian pernah lihat videonya yang belanja satu tempat terus tinggal keluar aja nggak usah bayar gitu kan. Dan juga ada Walmart ya yang menerapkan robot untuk tugas inventaris dan juga pembersihan, menggantikan beberapa fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Oke, sekarang kita bahas potensi dampak AI yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu dari sektor formal, karena menurut studi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2023, sekitar 23% pekerjaan di Indonesia berpotensi terdampak otomatisasi dalam 5-10 tahun ke depan. Kemudian sektor perbankan di Indonesia juga telah memulai adopsi AI untuk berbagai layanan seperti yang dilakukan oleh BCA dengan chatbotnya yang dinamakan Vira, dan juga Bank Mandiri dengan Mita, dan kalau di sektor telekomunikasi ada juga Telkomsel dengan chatbot yang bernama Veronica. Nah, terus gimana kalau di sektor UMKM dan sektor ekonomi informal? Sektor informal yang menyerap 60% tenaga kerja di Indonesia ini relatif lebih tahan ya terhadap otomatisasi dalam jangka pendek. UMKM yang mengadopsi teknologi digital seperti mungkin kalau misalnya di pinggir jalan tuh banyak pedagang-pedagang yang pakai QRIS kan dagangnya, kayak dagang somai, bakso, ketoprak gitu udah pada pakai QRIS kan. Itu mereka malah justru menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan juga pertumbuhan dan pastinya
update terhadap teknologi sehingga akan mempermudah mereka dari sisi payment ya, atau dari sisi keuangan dan pembayarannya. Jadi bisa disimpulkan dari data yang tadi udah gue sebutkan, mungkin sektor-sektor yang formal itu akan terdampak ya dari sisi AI. Tapi untuk sektor yang informal seperti UMKM ini tidak terlalu kedampak-dampak banget lah ya. Malah justru teknologi yang masuk itu baru sekedar QRIS atau payment system lah gitu ya, atau mungkin POS ya, point on sales, yang sistem kasir gitu. Belum yang ada AI-nya, which is ya ini bagus karena UMKM kan juga lumayan banyak jumlahnya di Indonesia, kan puluhan juta, sekitar 60 juta kalau nggak salah. Jadi ya masih oke lah. Sekarang kita masuk ke strategi adaptasi di Indonesia ya, terutama bagaimana sih caranya untuk bisa mengadopsi AI tapi juga nggak secara tiba-tiba menghilangkan banyak pekerjaan gitu ya. Sebenarnya ada satu konteks yang gue pengen share di sini, adanya peningkatan keterampilan atau upskilling ya. Pemerintah Indonesia melalui program Kartu Prakerja atau program apa aja ya nanti yang bakal dipakai atau bakal digunakan oleh pemerintahan terbaru, karena sebelumnya juga ini baru dilantik kan. Ya pokoknya ini sebenarnya negara juga harus punya upaya yang besar ya untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi digital dan juga adopsi terhadap AI. Kolaborasi dengan berbagai pelaku industri untuk berbagai program pelatihan skill yang lebih spesifik ya terkait AI dan juga digital dan juga transformasi digital itu sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan juga kondisi SDM yang ada di Indonesia. Kemudian strategi adaptasi terkait pengembangan sektor baru ini juga perlu dilakukan ya, karena munculnya ekonomi digital yang diprediksi mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Ini laporan dan prediksi dari Economy SEA Report 2023. Kemudian juga adanya pertumbuhan sektor startup yang menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi. Jadi kayaknya emang negara kita ini atau penduduk kita atau kalian semua, kita semua ya, harus mulai lebih adaptif terhadap berbagai pembaharuan ya, dari sisi teknologi, dari sisi AI, dan dari skill kita itu sendiri terhadap kedua hal tadi gitu. Skill untuk mengetahui berbagai teknologi dan juga adaptasi terkait adopsi AI. Oke, kita sekarang masuk ke perspektif peluang yang muncul dari adopsi AI. Karena ada beberapa penciptaan pekerjaan baru ya. Seperti informasi yang diterangkan oleh World Economic Forum yang memproyeksikan bahwa 97 juta pekerjaan baru akan tercipta sebagai hasil dari adopsi AI dan otomatisasi. Kemudian juga munculnya profesi-profesi yang baru seperti AI trainer, kemudian data analis, dan juga digital transformation specialist ya, yang sejenis inilah, yang mana untuk membantu proses-proses transisi dan adopsi dari AI di sebuah perusahaan lah. Kemudian adanya peningkatan produktivitas karena implementasi AI ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang berpotensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru. Kolaborasi manusia dan AI membuka peluang untuk meningkatkan kapabilitas pekerja dan meningkatnya produktivitas kerja. Jadi ada baiknya juga lah gitu ya dari adopsi AI ini. Sebenarnya ada dua kesenjangan yang akan mungkin tercipta ketika AI itu benar-benar secara masif masuk ke Indonesia ya. Yang pertama ada kesenjangan dari konteks keterampilan. Pastinya akan ada kebutuhan dari sisi program pelatihan ulang dan juga peningkatan skill yang masif ya. Karena sejujurnya negara kita ini agak terlambat ya kalau ngomongin soal teknologi AI kayak gini. Dan juga pentingnya adaptasi untuk sistem pendidikan ya, untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih ready terhadap berbagai perubahan dari sisi teknologi di masa depan. Gimana Menteri Pendidikan, apakah sudah siap untuk program-program yang bisa membantu Indonesia ini bisa lebih enhance dalam adopsi teknologi terkait AI seperti ini? Gimana? Programnya apa? Coba. Kemudian ada juga kesenjangan atau ketimpangan dari sisi digital ya, di mana resiko melebarnya kesenjangan digital antara pekerja yang mampu beradaptasi dengan yang tidak. Contoh yang paling simpel aja deh, misalnya aplikasi, let's say aplikasi Gojek atau Grab gitu ya, yang itu kan sebenarnya cuma aplikasi biasa aja kan, untuk jasa gitu. Tapi nggak semua orang bisa pakai aplikasi itu, baik dari sisi pengguna ya, yang banyak juga yang nggak bisa, maupun juga dari sisi mitra gitu, atau dari sisi si pemberi jasanya lah. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk infrastruktur digital yang merata ya, termasuk ketersediaan jaringan internet yang di Jakarta aja atau yang di kota-kota besar aja ini belum semuanya. Hanya di beberapa titik aja kalau mau ngebut banget, apalagi di daerah-daerah ya kan. Belum lagi kasus korupsi BTS 4G yang kemarin ya, itu gue kesel banget sebenarnya ya. Gila ya, BTS 4G aja di korup gitu kan. Jadi boro-boro kita mau ngomongin BTS buat 5G.
Oke, kesimpulannya transisi menuju era AI ya itu memang akan membawa perubahan signifikan dalam landscape ketenaga kerjaan. Namun tidak serta-merta mengarah pada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Yang terjadi lebih tepatnya adalah transformasi pekerjaan ya, di mana beberapa role mungkin akan hilang karena digantikan oleh AI, sementara role-role yang baru atau job desk atau pekerjaan-pekerjaan baru juga akan muncul gitu. Nah, ini akan gue share beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi transformasi sejenis ini. Yang pertama adalah adaptasi sistem pendidikan dan juga sistem pelatihan kerja. Kemudian yang kedua, kebijakan yang mendukung transisi tenaga kerja dan juga kolaborasinya dengan AI. Kemudian yang ketiga, investasi dalam pengembangan skill-skill yang terkait digital dan juga AI. Kemudian yang keempat, kolaborasi harus dilakukan antara pemerintah, industri, institusi pendidikan, dan juga swasta-swasta yang mungkin sudah expert di bidang AI. Dengan persiapan yang tepat dan kebijakan yang mendukung, Indonesia harusnya dapat memanfaatkan peluang dari transformasi digital yang serba AI ini sekarang ya, sambil meminimalkan dampak negatifnya terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga dampak kepada tenaga kerja itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan gue tentang AI. Semoga kalian adalah orang-orang yang selalu adaptif terhadap teknologi ya, dan buat kalian mungkin yang saat ini sedang mencari pekerjaan secara remote, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Company-nya ada di Eropa dan ada di US. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.